أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 32. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafiqin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami berbahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak Yudi Nur Sejati di Amerika Serikat untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tukotih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini diri kita, keluarga besar kita, seluruh santriwan santriwati kita BCA Al-Quran di bumi ini mendapatkan rahmat, kasih, dan sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya dengan senantiasa kita beriman dan takwa, menjadi pribadi yang soleh dan solihah, dan berakhlakul karimah, yang punya sifat sidik, fatonah, amanah, tablik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hidup kita ini husnul, dan wafat kita mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Surat Ali Imran ayat 102 sampai 200 dan surat Al-Fajr
ayat 27 sampai ayat 30. Amin amin ya Rabbal alamin. Sekali lagi mari kita bertafakoh fiddin untuk memperdalam Islam kita, iman kita, ihsan kita. Mudah-mudahan kita mampu untuk berkasih sayang di muka bumi ini, untuk melakukan hal-hal yang baik yang dikenal dengan istilah amar ma'ruf nahi mungkar, dan marilah kita senantiasa untuk menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang al-fasad, yaitu perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, di mana perbuatan keji dan mungkar itu kedoliman, kefasikan, kemunafikan, kekufuran, dan kemusyrikan, semuanya itu berujung mendatangkan adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ini mengharapkan agar Allah menurunkan barokahnya dari langit dan bumi, maka kita harus beriman dan takwa. Minta tolong Pak, surat ke-7 ayatnya 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Ya, ini loh Pak, yang kita takutkan adalah siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau umat ini sudah jauh dari Allah dan Rasul-Nya, jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah ini, maka keberkahan yang ada di dunia ini Pak akan dihapus oleh Allah, akan ditarik oleh Allah, sehingga hidupnya itu hampa Pak. Ya, hidup tapi tidak terasa hidup. Jadi urip tapi gak ono rasane, sepo. Ya Pak, gak ono rasa ladate, gak ada. Seperti masakan yang tidak ada bumbunya. Hambar. Yang kedua yang berbahaya lagi, kalau umat sudah jauh dari Allah dan Rasul-Nya, itu mereka akan dikirim kepada mereka, yaitu pemimpin-pemimpin yang dolim. Jadi pribadi-pribadi mereka itu, karena kita semuanya adalah pemimpin, maka pemimpin yang terkecil, diri kita, sampai pemimpin yang terbesar, semua menjadi pemimpin-pemimpin yang dolim, sehingga namanya dolim itu pasti dan pasti bukan mengajak kepada cahaya terang, tapi justru malah yang namanya cahaya terang itu dipadamkannya. Jadi mereka bukan menyalakan cahaya-cahaya itu, justru malah mereka memadamkan cahaya-cahaya itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang akhirnya nanti dia akan meninggalkan dunia ini tanpa membawa iman dan takwa, alias su'ul khotimah. Coba Pak lihat Al-Baqarah 257. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah summa
Naudzubillah. Jadi kalau dia nggak mau bertaubat, nggak mendapatkan hidayah, mati, ya nanti berkekalan di dalam siksa api neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu, bukti bahwa Allah itu kasih sayang kepada kita, diturunkan para nabi dan rasul, insan-insan pilihan, insan-insan mulia, pilihan semuanya Pak. Ya, dari 1 sampai 25 nabi ini luar biasa. Ya, para pengikut-pengikutnya juga begitu. Para umat-umatnya, para sahabatnya mulia yang mendapatkan ar-rasyidin itu, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah ini, dan para tabi'inat tabi'in, para habaib, para kiai, para ustadz, orang beriman takwa yang khair, mereka adalah orang-orang yang terpilih, ya. Jadi orang-orang yang terpilih. Oleh karena itu, bergembiralah kita menjadi orang-orang yang terpilih. Surat 10 namanya surat Yunus, ayatnya 58 sampai 64 adalah orang-orang yang kinasih Gusti. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa meningkatkan kualitas Islam kita, iman kita, ihsan kita, agar kita bisa jaya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita langsung ke kajiannya, surat Al-Baqarah ayat 32. Setelah para malaikat menyadari kurangnya ilmu pengetahuan mereka karena tidak dapat menyebutkan sifat makhluk-makhluk yang ada di hadapan mereka, maka mereka mengakui terus terang kelemahan diri mereka dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia Maha Suci dari segala sifat kekurangan yang tidak layak baginya, dan mereka menyatakan taubat kepadanya. Jadi para malaikat, karena pertanyaannya tadi kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat Allah memilih Nabi Adam alaihissalam sebagai seorang khalifah di muka bumi, diabadikan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 37, maka akhirnya para malaikat bertaubat kepada Allah atas segala kekurangannya. Jadi begitu, yang namanya manusia itu kalau menyadari kesalahannya, ya tidak ada jalan kecuali dia bertaubat. Jadi orang-orang yang bersalah kemudian mengakui kedolimannya, itu adalah orang yang baik. Jadi seperti doa di surat ke-7 ayat 23, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Coba Pak, baca artinya Pak. Surat ke-7 ayat 23. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menjalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, percaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, inilah yang harus kita lakukan, kita belajar, ya,
hidup dan kehidupan ini kepada manusia pertama, khalifah pertama, yaitu Nabi Adam alaihis salam. Mereka pun yakin bahwa segala apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala tentulah berdasarkan ilmu dan hikmahnya yang maha tinggi dan maha sempurna, termasuk masalah pengangkatan Nabi Adam alaihi salam menjadi seorang khalifah di muka bumi. Mereka mengetahui bahwa ilmu pengetahuan mereka hanyalah terbatas kepada apa yang diajarkannya kepada mereka. Nah, ternyata malaikat itu ilmunya terbatas kalau dibanding dengan Nabi Adam alaihis salam. Nah, itu loh Pak. Jadi kalau manusia itu semakin belajar ilmu, maka dia akan menemukan segala apa yang ada ini diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari apa yang kita ketahui kita amalkan, nanti supaya kita dikasih ilmu lagi oleh Allah, Allah akan mengajarkan kita ilmu-ilmu yang baru. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayatnya 282 dan juga Al-Baqarah ayat 269. Jadi itu, tapi kita harus beriman takwa syaratnya. Kalau kita selalu berbuat keji, berbuat mungkar, maka itulah yang menghijab, memadamkan cahaya-cahaya yang ada di dalam hati kita, yang akhirnya hidup kita tidak terasa, tugas hidup kita lupa, tujuan hidup kita lupa, fungsi hidup kita lupa. Akhirnya karena lupa, maka menjadilah dia penyembah-penyembah iblis, bukan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala lagi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Dengan demikian lenyaplah keraguan-raguan mereka tentang hikmah Allah dan pengangkatan Nabi Adam alaihissalam menjadi khalifah di muka bumi. Dari pengakuan para malaikat ini dapatlah difahami bahwa pertanyaan yang mereka ajukan semula, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Adam alaihissalam sebagai seorang khalifah, bukanlah merupakan suatu sanggahan dari mereka terhadap kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan hanyalah sekedar pertanyaan meminta penjelasan. Setelah penjelasan itu diberikan, mereka mengakui kelemahan mereka, maka dengan rendah hati dan penuh ketaatan mereka mematuhi kehendak Allah, terutama dalam pengangkatan Nabi Adam alaihissalam menjadi khalifah di muka bumi. Mereka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena Dia telah memberikan ilmu pengetahuan kepada mereka sesuai dengan kemampuan yang ada pada mereka. Selanjutnya mereka mengakui pula dengan penuh keyakinan dan menyerah kepada ilmu Allah yang maha luas dan hikmahnya yang maha tinggi. Lalu mereka menegaskan bahwa hanya Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Amin ya rabbal alamin.
Hal ini mengandung suatu pelajaran bahwa manusia yang telah dikaruniai ilmu pengetahuan yang lebih banyak dari yang diberikan kepada para malaikat dan makhluk-makhluk lainnya, hendaklah selalu mensyukuri nikmat tersebut, serta tidak menjadi sombong dan angkuh karena ilmu pengetahuan yang dimilikinya, serta kekuatan dan daya pikirannya. Sebab betapapun tingginya ilmu pengetahuan dan teknologi manusia pada zaman kita sekarang ini, namun masih banyak rahasia-rahasia alam ciptaan Allah yang belum dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan manusia. Misalnya, ialah hakikat ruh yang ada pada diri manusia sendiri. Allah telah memperingatkan bahwa ilmu pengetahuan yang dikaruniakan kepada manusia hanyalah sedikit sekali dibandingkan ilmu Allah dan hakikatnya. Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Al-Isra ayat 85. Selama manusia tetap menyadari kekurangan ilmu pengetahuannya, tentu dia tidak akan menjadi sombong dan angkuh, dan niscaya dia tidak akan segan mengakui kekurangan pengetahuannya tentang sesuatu apabila dia benar-benar belum mengetahuinya, dan dia tidak akan merasa malu mempelajarinya kepada yang mengetahui. Sebaliknya, apabila dia mempunyai pengetahuan tentang sesuatu yang berfaedah, maka ilmunya itu tidak akan disembunyikannya, melainkan diajarkan dan dikembangkannya kepada orang lain agar mereka pun dapat mengambil manfaatnya. Jadi orang yang bermanfaat dengan orang yang tidak bermanfaat itu beda. Ahli surga dan ahli neraka juga beda. Jadi gak boleh digebyah uyah, dianggep ae asin niku uyah, keringet ki yo asin, ngangger asin jere uyah. Lah ngono ku kurang cerdas namanya ya Pak. Nah, makanya ya Pak, makanya kita terus senantiasa bertafakoh fiddin, belajar ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ini termasuk orang-orang yang baik, yaitu orang yang bermanfaat bagi dirinya dan juga orang lain, termasuk keluarga besar kita, umat Islam di bumi ini, ya, umat yang ada di bumi, sehingga bisa mendengarkan firman-firman suci yang kita kaji, walaupun ini kajiannya dengan Bapak Nur Sejati, tapi kalau kita rekam, kita sampaikan di YouTube, maka menjadi hasanah bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai anak-anak yang soleh dan solihah, yang akhirnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat itu, maka kita akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk menginspirasi agar umat ini senantiasa beramal jariah, ya Pak, bertaubat, beriman takwa, beramal soleh, termasuk selalu nasihat menasihati di dalam kebenaran, nasihat menasihati di dalam kesabaran. Ini semua termasuk hal-hal yang utama. Oleh karena itu, semuanya ada aturan-aturan itu
Mudah-mudahan generasi-generasi kita, umat Islam ini siap menjadi putra-putri yang semangat dan istiqomah di dalam belajar Al-Quran dan As-Sunnah ini. Oleh karena itu, tentunya kalau kita belajar ngaji, belajar ta'alum, mempelajari ilmu, termasuk sekolah dan majelis taklim, semua pasti ada tata tertibnya, ya Pak. Oleh karena itu, tata niat ikhlas, belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersuci, berwudu sebelum belajar, berdoa sebelum dan sesudah belajar, fokus dan konsentrasi mendengar dan memperhatikan ustadz ustadzah. Ya, konsekuensi jika melanggar maka harus bertaubat, beristighfar. Jadi semuanya ada aturannya, maka harus kita perhatikan karena istighfar dan taubat itu adalah termasuk obat kuat sembarangnya, ya, kuat jasmaninya, kuat rohaninya, dan termasuk kuat ekonominya. Coba Pak lihat Pak 11, surat 11 ayat 52 Pak. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Ya, jadi sekali lagi, maka perlu kita sama-sama untuk senantiasa apa Pak? Bertaubat. Mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala kesalahan-kesalahan kita, penyakit dohir batin kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita bertaubat. Marilah kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyana Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi antas syafi la syafiya illa anta syifa'an la yugadiru saqama. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, Tuhan Arasy yang agung, agar Allah memberi kesembuhan dan penyakit kami. Wahai Allah, Tuhan semua manusia dan penyembuh penyakit, berikanlah kami atau umat ini kesembuhan. Engkau Tuhan pemberi kesembuhan. Tiada pemberi kesembuhan selain Engkau, yaitu kesembuhan yang sempurna, tanpa sisa sedikit pun. Jika untuk kesembuhan satu orang, maka kata ayyashfiyana, menyembuhkan kami, diganti ayyashfiyahu, menyembuhkan si dia, atau ayyashfiyaha, untuk perempuan, atau ayyashfiyani, untuk penyakit sendiri.
Mudah-mudahan doa-doa kita Amin. al-ijabah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak, saya terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Insya Allah kita bertemu lagi pada hari Sabtu ya Pak. Iya Pak, insya Allah Pak. Ya. Ya. Saya tutup dulu Ya, Pak. Zoom-nya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ila liqa fi amanillah ma'assalamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya tutup ya Pak. Ya Pak, siap Pak. Nggih, nggih.